Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Prodi PG PAUD kelas A, izin memaparkan materi tentang tanggung jawab. Kami beranggotakan saya Ria Retiana Fajri Hadita dengan NIM 20132. Saya Wafa Syahidah dengan NIM 2002-959. Saya Dea Salsabila dengan NIM 20209. Halo, nama saya Koldes Tanggang, NIM 20504. Nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 2004-040. Pengertian tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Pada umumnya, tanggung jawab diartikan sebagai berani menanggung resiko atau akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, seseorang yang belum atau tidak dapat bertanggung jawab selalu akan melakukan tindakan, perbuatan, atau sikap yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai susila maupun agama. Tindakan yang berkaitan dengan bertanggung jawab. Untuk membahas tindakan yang bertanggung jawab, khususnya di sekolah, perlu dikemukakan contoh sebagai berikut. Ada seorang guru sekolah dasar setiap pagi selalu datang setengah jam sebelum pembelajaran di sekolah dimulai. Hal tersebut selalu dilakukan baik pada hari hujan maupun tidak. Setibanya di sekolah, guru selalu berkeliling, melihat-lihat keadaan toilet atau WC, air, halaman, keadaan kelas, dan memperhatikan murid-murid yang datang ke kelasnya dan menyalaminya satu persatu. Bagaimana sibuknya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut RPP selalu dibuatnya dan diperiksakan kepada kepala sekolahnya. Waktu pulang, ia selalu yang terakhir, sebab setelah lonceng berbunyi dan setelah murid-muridnya pulang, guru ini terlebih dahulu memeriksa kelasnya. Barangkali ada kapur yang tertinggal di meja. Kapur itu, walau hanya sepotong, ia masukkan ke dalam lemarinya. Kemudian, diperiksanya semua bangku atau meja murid-muridnya kalau ada barang-barang muridnya yang tertinggal. Setelah itu, ia mulai berkeliling sekolah melihat-lihat siapa saja yang belum pulang. Menanyakan kepada murid-murid yang belum pulang, sebab mengapa mereka masih tinggal di sekolah. Kemudian diberitahukannya penjaga sekolah agar mengunci, menutup pintu dan jendela sekolah. Sebelum pulang, sebentar ia menghadap kepada kepala sekolah dan mohon diri memberitahukan bahwa ia akan pulang. Setelah itu, ia barulah pulang. Guru semacam ini merupakan contoh dari manusia. Tanggung jawab dalam pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guru merupakan pendidik yang paling bertanggung jawab dalam membimbing anak didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, guru juga mempunyai tujuan pendidikan yang sama dengan UU, yaitu agar pendidik menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Bagian akhir dari tujuan pendidikan adalah warga negara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan dan manusia dalam hubungan dengan sesama manusia dan alam. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya manusia dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia dalam hubungannya sesama manusia dan alam. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan berkewajiban untuk mengikuti segala perintahnya dan segala larangannya. Dalam ajaran Islam,
Islam ada 3 inti ajaran Islam. Yang pertama ada iman, yang kedua ada Islam, yang ketiga ada ihsan. Dalam ajaran Islam bisa dikatakan seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Juga dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu agar kamu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Karena itu, seorang guru sebagai pendidik di sekolah sudah harus memahami nilai-nilai atau norma-norma agama dan sekaligus sudah menerapkannya dalam segala aspek kehidupannya. 2. Manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam. Manusia mempunyai kecenderungan kepada masyarakat dan kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia memiliki sebuah bentuk hubungan khusus. Tidak akan dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan tanpa kerjasama dan keikutsertaan lainnya. Berbagai aktivitas manusia memiliki esensi sosial. Oleh karena itu, mau tidak mau, mereka harus membagi pekerjaan di antara mereka. Sehingga dengan begitu, mereka dapat memberikan manfaat kepada yang lain dan sekaligus mengambil manfaat dari mereka. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, tercermin manusia berbagai tanggung jawab manusia seperti 1. Tanggung jawab manusia terhadap keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan baku penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya." 2. Tanggung jawab terhadap sanak kerabat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berpesan kepada umatku, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, maupun yang kini mereka masih berada dalam tulang sulbi ayah atau rahim ibu mereka hingga hari kiamat. Hendaklah mereka menjalin silaturahmi dengan sanak kerabat mereka karena silaturahmi merupakan bagian dari agama." Yang ketiga, yaitu tanggung jawab terhadap tetangga. Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa yang mengkhianati tetangganya, meskipun hanya sejengkal tanah, maka Allah akan jadikan tanah itu hingga tingkat ketujuhnya sebagai tali pelana di lehernya, hingga Allah menghinakan pada hari kiamat, kecuali jika ia bertobat." Na'udzubillahi min dzalik. Jawab terhadap ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap anak. Kebaikan dan keburukan anak di dunia ini akan dikaitkan dengan orang tuanya. Engkau juga berkewajiban membantunya dalam masalah akhlak yang baik, mengenal Allah, dan taat kepadanya. Maka berkenaan dengan anak, hendaklah engkau seperti orang yang yakin akan mendapatkan pahala jika berbuat kebajikan
kepadanya dan mendapat siksa jika berbuat jelek kepadanya. Keenam, tanggung jawab manusia terhadap alam. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada, seperti gunung, sungai, berbagai macam bahan tambang, berbagai jenis pohon dan tumbuhan, dan berbagai jenis binatang. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang besar bagi manusia. Oleh karena itu, manusia harus melestarikan alam agar tetap terjaga, memanfaatkannya sesuai kebutuhan, dan melindungi dari manusia yang tidak bertanggung jawab.